Ketika pasangan menemukan bahwa teko kuningan menghasilkan uang setiap kali mereka melukai diri sendiri, mereka harus menerima seberapa jauh mereka bersedia melangkah. Pasangan muda John dan Alice yang berjuang keras dengan keuangan mereka. Hidup menjadi sulit sehingga mereka bahkan tidak punya makanan di dapur dan biaya sewa rumah yang terus berkembang. John bekerja di perusahaan pemasaran, tetapi beban kerja yang tinggi ia hampir tidak menghasilkan apa-apa. Lebih buruk lagi, dia selalu terancam dipecat jika dia gagal dalam penjualan. Sementara Alice menghadiri wawancara kerja rutin, tetapi ia selalu ditolak karena kurangnya pengalaman. Saat Alice di rumah, pemilik rumah Arnie biasanya datang untuk menagih uang sewa dan membuatnya merasa tidak nyaman. Suatu malam, John dan Alice menghadiri pesta mewah diselenggarakan oleh temannya tanpa mengetahui aturan berpakaian. Mereka sampai di sana dengan pakaian santai, sementara semua orang berpakaian formal. Namun demikian, mereka memutuskan untuk tetap di pesta sambil menikmati minuman gratis. Keesokan harinya, mereka pergi dengan mobil, namun hampir mengalami kecelakaan. Tak lama kemudian, saat John mengobrol dengan polisi, Alice melihat seorang wanita tua mengambil teko mengkilap dari tempat sampah. Alice mengikuti wanita tua itu ke dalam toko dan diam-diam mengambil teko itu dan kabur dari sana. Keesokan harinya, Alice saat asyik membetulkan rambutnya, dia tidak sengaja membakar kepalanya. Pada saat yang sama, teko itu bergerak secara misterius dan ketika Alice membuka tutupnya, dia menemukan sejumlah uang di dalamnya. Ingin tahu bagaimana uang itu sampai di sana? Alice mengulangi apa yang dia lakukan sebelumnya dan Poci itu kembali mengeluarkan sejumlah uang. Alice merasa yakin untuk menyakiti dirinya lagi dan semakin dia menyakiti dirinya, teko itu terus mengeluarkan uang. Sementara itu, John dipecat karena gagal dalam mencapai penjualan. Dia kembali ke rumah dan menemukan istrinya terbaring tak sadarkan diri. Dia mencoba meminta bantuan, tetapi Alice tiba-tiba bangun dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. John yang masih merasa sedih karena pemecatannya dari pekerjaan, tiba-tiba Alice menamparnya, membuat John menjadi rasa heran mengapa Alice melakukan hal itu. Tapi dia terkejut ketika Alice menunjukkan sejumlah uang yang keluar dari poci itu. John tidak yakin jika poci itu mengeluarkan uang yang diberitahu Alice. Alice kembali meyakinkan John dengan menendangnya dengan keras dan poci teh mengeluarkan uang dalam jumlah yang lebih besar, membuat John baru menyadari itu. Akhirnya pasangan tersebut menghabiskan sepanjang malam untuk saling menyakiti agar poci itu terus memberikan mereka uang yang keluar secara misterius. Kemudian John merasa ragu terhadap poci itu. Dia yakin bahwa itu akan menghancurkan kehidupan mereka. Keesokan paginya saat Alice sedang tidur, John membawa poci teh itu kembali ke toko. Namun tidak ada orang di dalam, jadi dia malah membawa poci itu ke pertunjukan pinggir jalan antik. Sementara penampilan John yang ditayangkan di TV dilihat oleh seorang pria Dr. Ling. Kemudian pasangan itu kembali seperti biasa. Mereka dengan sengaja membakar tangan mereka untuk menghasilkan lebih banyak uang. Mereka juga menikmati aktivitas menyakitkan lainnya dan beberapa hal aneh di tempat tidur. Dan selama itu pula, poci itu terus mengeluarkan uang untuk mereka yang banyak. Kemudian John dan Alice merayakan pelunasan utang mereka. Mereka tidak percaya bahwa mereka telah benar-benar mengubah hidup mereka hanya dengan bantuan poci teh. Saat keduanya terus merayakan, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Ketika John pergi untuk memeriksa, dua saudara Yahudi menerobos masuk dan memukulinya. Mereka datang mencari poci teh, ternyata milik nenek mereka yang telah dicuri dan itu membuat nenek mereka depresi dan meninggal dunia. Kedua Yahudi terus menekan pasangan itu, namun Alice berbohong jika mereka telah menjualnya dengan harga $5.000. Ketika saudara-saudara Yahudi mendengar ini, mereka dengan marah meminta sisa uangnya. Alice diam-diam mengambil sejumlah uang dari teko yang dibuatnya dari pukulan kedua saudara itu kepada John dengan menyerahkan kepada mereka hingga akhirnya kedua saudara Yahudi itu pergi meninggalkan John dan Alice. Setelah kejadian itu, pasangan itu memutuskan untuk pergi ke perpustakaan untuk mempelajari teko tersebut. Saat Alice membuka sebuah buku, dia menemukan sesuatu yang mengejutkan di salah satu halaman dan merobeknya tanpa sepengetahuan John. Dari sisa buku itu, mereka mengetahui bahwa poci teh berasal dari zaman dahulu dan memiliki kekuatan luar biasa dengan konsekuensi yang tidak menyenangkan. John menjadi khawatir dan mencoba menemukan halaman tentang konsekuensinya. Tetapi Alice yang telah merobeknya berbohong bahwa halaman
itu tidak ada. Kemudian mereka membeli mobil mewah, rumah besar di lingkungan kaya. Mereka kemudian mengadakan pesta di tempat baru mereka dan mengundang semua teman mereka yang kaya. Di tengah perayaan, Dr. Ling mendatangi mereka, menegaskan bahwa John dan Alice dalam bahaya besar, dan Dr. Ling mengungkapkan dirinya bahwa dia berasal dari komunitas artefak kuno dan sihir, dan dia tertarik untuk membeli poci itu. John menjadi tertarik dengan tawaran itu dan mempertimbangkan untuk menjualnya, tetapi Alice menolak dan menyuruhnya pergi. Malam berikutnya, saat John dan Alice saling memukul dan menyakiti demi uang, Arnie memperhatikan mereka dan belajar tentang kekuatan Teko. Dia menerobos masuk ke dalam rumah mereka, mencuri Teko dan kabur. John mengikuti keluar dan keduanya terlibat perkelahian kecil. Akibatnya Teko tersebut terlempar ke jalan dan tak lama kemudian sebuah truk melindasnya. Namun Tekonya masih utuh, bahkan tidak tergores sedikit pun. Hal ini akhirnya membuat pasangan tersebut menyadari bahwa mereka berurusan dengan beberapa hal supernatural, sehingga keesokan paginya mereka mencari bantuan Dr. Ling yang terakhir menjelaskan memiliki Teko akan selalu menghasilkan sesuatu yang buruk. Dr. Ling kemudian mencoba membujuk pasangan itu untuk menyerahkannya kepada mereka, mengklaim masih ada waktu untuk menyelamatkan diri. Namun sekali lagi John dan Alice menolak dan pergi. Malam harinya Alice tiba-tiba terbangun dan menyadari bahwa seseorang telah masuk ke rumahnya. Dia dengan cepat memberitahu John tentang hal itu, dan ketika mereka menuju ke bawah, mereka menemukan saudara-saudara Yahudi mencuri semua uang mereka. Takut, John membawa poci teh dan menawarkannya kepada mereka, tetapi kedua Yahudi itu menolak. Salah satu dari mereka mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah menginginkan poci teh sejak awal karena mereka tahu itu hanya membawa rasa sakit dan penderitaan. Mereka datang ke sini untuk uang dan bukan yang lain, lalu pergi meninggalkan pasangan itu. Keesokan harinya, John dan Alice bangun dengan keadaan benar-benar hancur. Lebih buruk lagi, Teko telah berhenti memberikan uang tunai karena sudah terbiasa dengan luka ringan dan pemukulan. Putus asa, pasangan itu masuk ke bar dan John dengan sengaja berkelahi dengan pria besar. Saat dia pingsan, poci itu mengeluarkan uang membuat Alice jadi bahagia. Suatu hari saat dalam perjalanan pulang, dia sengaja mencoba menabrak seorang pria untuk menghasilkan banyak uang. Tapi untungnya John mengambil alih kemudi tepat pada waktunya dan mencegah kecelakaan itu. Dia kemudian memarahinya karena gila, dan sebagai tanggapan Alice juga melontarkan beberapa kata kutukan padanya. Ketika mereka sampai di rumah, mereka terkejut menemukan poci berisi uang tunai. Ini menyadarkan mereka bahwa poci teh juga mengeluarkan uang untuk rasa sakit emosional. Oleh karena itu, mereka menggunakan kata-kata buruk satu sama lain setiap hari, percaya bahwa itu lebih mudah daripada menyakiti diri sendiri. Belakangan, saat mereka melalui semua itu, John menjadi sadar dan mencoba menghentikan Alice. Namun Alice menepisnya dan menyatakan bahwa dia tidak akan berhenti. Mendengar ini, John yang panik bergegas ke Dr. Ling untuk meminta bantuan, tetapi Dr. Ling mengklaim bahwa sudah terlambat. Teko telah mengambil alih Alice dan merusak pikirannya. Namun ada satu cara untuk menghentikan semua ini. Alice harus rela menyerahkan poci teh kepadanya. Kemudian saat Alice keluar dari kamar mandi, dia melihat John di jendela. Dia memegang kertas yang sebelumnya dirobek Alice dari buku itu, menyebutkan konsekuensi buruknya. John memintanya untuk memilih antara dia dan Teko. Ketika Alice tidak mengatakan apa-apa, dia melemparkan dirinya keluar jendela. Hal itu membuat Alice panik dan dia dengan cepat bergegas untuk memeriksa John. Untungnya John masih selamat. Hal ini akhirnya membuat Alice menyadari betapa jahatnya dia dan memutuskan untuk menyingkirkan poci itu. Namun di malam hari, Arnie masuk ke rumah mereka lagi dan mengambil poci teh itu. Pasangan itu mengetahui tentang pencurian itu. Keesokan harinya, mereka bergegas ke tempat Arnie dan menemukannya. Selain itu, baik Arnie maupun istrinya penuh dengan luka dan memar. Tampaknya mereka mengalami cobaan yang sama. Pada saat yang sama, saudara-saudara Yahudi juga tiba di tempat kejadian dan baku tembak
apapun terjadi. Arnie dan istrinya bersama dengan saudara laki-laki Yahudi terbunuh di tempat, tetapi John dan Ellie selamat. Mereka dengan cepat mengambil teko dan uang tunai yang dihasilkan dari 4 kematian itu dan melarikan diri dari tempat kejadian. Setelah beberapa saat, mereka mendekati Dr. Ling dan akhirnya menyerahkan poci teh kepadanya. Mereka akhirnya bebas dari kutukan itu setelah Dr. Ling membuang poci tersebut ke lautan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.